Pana, tu Jahapana. Kau tidak perlu menjadi politisi atau pejabat untuk melayani masyarakat. Kau tidak perlu menjadi pembuat peraturan untuk mulai menanam pohon. Kau tidak perlu mengikuti sistem kepercayaan tertentu untuk melakukan sesuatu yang benar. Sederhananya, kau hanya perlu mengetahui nilai dirimu, hak dan kewajibanmu sebagai manusia untuk melakukan itu dan bahkan lebih banyak lagi. Pranam. Kita sudah terbiasa untuk mencari dalih, untuk membenarkan ketidaktahuan kita, membenarkan kebodohan kita. Nanti kalau saya sudah punya uang, saya sudah punya begini, saya sudah punya begitu, saya akan melayani. Seolah-olah uang itu bisa membuat kita melayani orang lain. Pelayanan adalah sebuah privilege, sebuah berkah yang diberikan oleh beliau. Keberadaan yang memberikan kita kesempatan. Karena pelayanan ini adalah pekerjaan setiap elemen di alam. Setiap elemen yang disebut Pancamahabhuta. 5 elemen utama. Air, api, angin, tanah, angkasa, udara. Semuanya ini melayani tanpa pamrih. Hanya manusia yang menjadi berpamrih. Barusan ada berita yang saya baca dan saya kaget sekali, padahal berita ini sudah sejak lama, tahun 60-an. Dan saya lihat lagi, dibandingkan dengan kondisi sekarang lebih parah. Anak-anak kecil berusia 5 tahun diperiksa bakatnya. Ini studi dilakukan oleh NASA karena mereka ingin merekrut orang-orang yang paling pintar di seluruh dunia yang memiliki critical thinking dan sebagainya. Hampir semua anak, 98% anak itu memiliki bakat yang sama. 90% memiliki bakat yang sama untuk menjadi genius. 5 tahun kemudian, ketika mereka ke sekolah, diperiksa lagi berkurang sedikit. 10 tahun, 15 tahun kemudian berkurang lagi, setiap tahunnya berkurang. Bakat untuk menjadi jenius itu sampai berkurangnya sedemikian parah. Dalam 20 tahun, anak-anak ini sekolah dan masuk universitas, orang-orang yang berbakat untuk menjadi jenius hanya 2%. Dan 2% ini yang akan memerintah dunia. Sekolah kita bukannya membantu, universitas kita bukannya membantu, tapi justru membunuh critical thinking kita. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Nggak ada critical thinking, sudah ada textbooknya. Kalaupun mau mengadakan penelitian di laboratorium, itu pun sudah ada textbooknya. Jadi sebenarnya penelitian di laboratorium itu nggak ada gunanya. Semuanya following the textbook. Tapi ketika anak baru lahir selama 5 tahun pertama, dia curious. Dia mau cari tahu ini apa, ini apa, ini apa. Dia bertanya kepada orang tuanya, ini apa? Orang tua belum sempat menjawab, dia sudah pindah ke tempat lain. Ini apa? Dan curiosity ini, yang saya katakan kebingungan ini membuat dia memiliki critical thinking. Critical thinking itu dibunuh secara sistematis sampai ketika dia masuk universitas lulus, tinggal 2% yang jenius. Bayangkan.
Sampai sekarang kita masih melihat ranking, melihat nilai, melihat nih S1 atau S2 atau S3. Padahal seluruh sistem pendidikan itu membunuh critical thinking kita. Sampai-sampai secara common kita mengatakan harus ada keseimbangan antara dunia dan antara akhirat. Gimana bisa ada keseimbangan? Critical thinking kita nggak berjalan tuh. Critical thinking kita sudah mati. Bagaimana kita bisa menciptakan keseimbangan antara lahir dan mati? Kita bisa melewati kehidupan itu. Tapi keseimbangan setengah mati setengah hidup nggak ada. Nggak ada. Nggak ada keseimbangan. Dalam bahasa Sindi ada petuah yang sudah berusia ribuan tahun. Kau butuh Allah juga, butuh pilau juga, butuh makanan yang enak juga, butuh makanan yang enak dalam hal ini berarti kenikmatan indera. Nggak bisa dapat dua-duanya. Either fakiri, simplicity. Fakiri bukan berarti kita menjadi pengemis, bukan. Tapi simplicity. Kalau kita punya uang, kita bagikan. Kalau tidak punya uang, guru mengatakan tetap kamu bisa melayani. Tidak perlu tunggu menjadi pejabat, menjadi apa. Banyak teman-teman kita yang kita kenal baik. Pernah menjadi bagian dari ashram kita juga. Menggebu-gebu ketika masih menjadi aktivis. Dan ketika dia masuk ke dalam, mereka masuk ke dalam sistem, terbawa oleh sistem itu. Hilang semuanya. Uang ada tapi hilang semuanya. At what cost? Bayarnya mahal sekali. Critical thinking kita dibunuh. Saya teringat cerita yang menarik sekali. Dan ini jarang-jarang diungkapkan. Ini tulis dalam Ramayana yang dimaksudkan untuk preta, untuk roh-roh yang gentayangan. Jadi Ramayana itu ada berapa versinya. Yang kita baca itu Ramayana untuk kita. Ada Adhyatma Ramayana yang dimaksudkan untuk para pencari spiritual. Khusus. Ramayana yang aslinya sekian besar, 2-3 jilid. Adhyatma ini menjadi kecil. Ketiga yang Preta Ramayana ini hanya berapa sloka saja. Nggak sampai seperempatnya original Ramayana. Karena Preta yang sudah gentayangan ini dia sudah sadar. Kenapa saya gentayangan? Setidaknya ada kesadaran itu. Ketika Rama mencari bantuan dari Sugriva untuk mencari Sita yang diculik oleh Ravana. Maka setelah berapa lama Sugriva pakai syarat, ada transaksi. Kau bantu saya membunuh kakak saya, Bali, karena dia telah merampas hak saya. Transaksi ini. Dan transaksi itu terjadi di kehidupan Rama. Oke, saya melakukan itu, tapi kamu akan membantu saya untuk mencari Sita. Setelah Rama membantu Sugriva mengalahkan Bali yang tadinya nggak bisa kalah-kalah, dan Rama harus membayar untuk itu, karena dia membidik Bali dari belakang pohon. Dalam kehidupan berikutnya, dia juga dibidik dan hunter, pemburu yang membidik dia adalah Bali. Dia meninggal. Dia harus bayar untuk karmanya. Tapi oke, pada waktu itu Rama mengatakan iya. Setelah mendapatkan kerajaannya, Sugriva lupa. Lupa bahwa dia pernah berjanji kepada Rama untuk mencari istrinya. Sehingga sampai setahun lebih, hampir setahun, Sita berada di Lanka. Setelah 6 bulan, 7 bulan berlalu, dia masih ngeyel. Oh, ini musim hujan, ini musim ini, nanti kalau musimnya sudah bagus, kita akan cari.
Akhirnya oke, cari. Dan di situ ada Rama, ada Lakshman, ada bala tentaranya, komandan-komandannya, Sugriv, ada Angad, ada Hanuman, Jambawan. Maka Sugriv mengatakan, 1/4 pergi ke sini, 1/4 pergi ke sini, ke arah utara, ke arah timur, ke arah barat, ke arah mana-mana. Lakshman yang tadinya tidak mau bicara, tapi dia nggak tahan lagi. Dia bilang, Rama, please kakak bicara. Ini orang gila ini Sugriv ini. Kamu kan tahu kita sudah ketemu dengan Jatayu kan? Dia gugur, dia mau membantu Sita. Dan dalam perlawanan menghadapi Rahwana itu dia tidak bisa bertahan, dia gugur. Jatayu sudah menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa penculiknya adalah Rawana. Dan kita tahu Rawana di mana. Pernah nggak di sini ada yang membaca Ramayana dan pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah berpikir? Nggak ada ceritanya. Yang tahu cerita itu hanya para perit. Ketika dia gentayangan, dia baru tahu cerita itu. Kakak bicara sama mereka, ini orang gila. Seharusnya mereka tanya kepada kamu, carinya kemana? Titik. Dan kamu menjelaskan. Ini enggak, dipakai otak sendiri dia. Kirim ke sini, kirim ke sini, kirim ke sini. Oke, kirim ke sini, ke situ. Kamu juga sudah bilang kepada Sugriv bahwa penculiknya adalah Rawana, dan Rawana itu tinggalnya di mana kita semua tahu. Dia punya kerajaan Sri Lanka. Mau kemana dia? Dia nggak bisa menculik dan mengasingkan diri kemana begitu, nggak bisa. Dia juga seorang yang hebat sekali. Dia nggak takut sama kita kok. Dia pikir dia bisa menghadapi kita. Makanya dia penculik. Apa kata Rama kepada Lakshman? Kelak di kehidupan berikutnya, saya akan membutuhkan para wanar nih, orang-orang hutan ini, untuk menjadi para yoda, para pahlawan, para komandan, ketika akan terjadi perang yang maha dahsyat. Itulah perang dunia pertama dalam sejarah sebetulnya, di medan perang Kurukshetra. Dan di situ kalau mereka tidak bekerja dari sekarang, kalau gampang sekali memperoleh sesuatu, mereka nggak akan bisa perang. Mereka akan lari dari medan perang. Sekarang yang kehilangan istri saya, mereka tidak kehilangan istri. Mereka tidak akan sungguh-sungguh mencari apa yang bukan milik mereka. Tapi sengaja saya membiarkan mereka itu terpencar, sehingga mereka dapat pengalaman. Dan nanti kelak terjadi perang di barat, di medan perang Kurukshetra. Ketika mereka kehilangan anaknya, sanak saudaranya, saat itu mereka tidak akan lari, tidak akan meninggalkan medan perang. Mereka akan tetap berperang. Jadi diamlah saja. Lakshman, saya tahu apa yang saya sedang lakukan. This is for their own good. Baba menjelaskan, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan sewa, menanam pohon, kita nggak bisa, nggak mampu. Menanam pohon, memberikan sebungkus nasi kepada siapa yang membutuhkan. Nggak punya uang, nggak punya apa, bicara terus terang. Saya nggak punya sesuatu untuk saya bisa bantu. But I can do something. Apapun yang kau bisa lakukan. Nggak usah tunggu punya jabatan, punya uang. Setiap orang yang mengatakan kalau saya sudah punya uang, saya sudah kaya, sudah apa, saya akan melakukan, akan gugur. Akan ketinggalan kereta. Dia tidak akan pernah bisa melakukan itu. Karena dia sudah, awalnya dia sudah menempatkan
Uang di atas sewa. Semestinya sewa di atas uang. Uang itu cuma sarana. Sewa adalah attitude. To serve is attitude. Bukan sarana. Sarananya adalah uang. Ada uang oke, nggak ada uang oke. Memberikan semangat kepada orang. The downtrodden, the broken ones. Memberikan semangat supaya dia bisa bangkit kembali. Itu pun sewa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu.